Sufmi Dasko Ahmad, RI 2,5. Iya, jadi orang pentingnya Prabowo Subianto, presiden ke-8 kita. Waktu ngumumin kabinet saja, selain Mas Gibran yang menemani Pak Prabowo, karena jelas Mas Gibran adalah wakilnya Pak Prabowo, yang menarik adalah di saat itu ada Don Dasko di samping Pak Prabowo ikut menemani. Ini orang-orang makanya bikin lawakan Don Dasko alias Pak Dasko ini adalah RI 2,5. Tapi ada yang heboh akhir-akhir ini. Ada sebuah media yang menyebut-nyebut nama Sufmi Dasko Ahmad. Ini dihubung-hubungkan dengan bisnis judol. Waduh, ada bukti gak nih? Ini kenapa media yang satu ini tuh terus cari masalah? Kenapa? Caper atau ngambek karena gak diundang Pak Presiden ke istana kemarin seperti pemret-pemret yang lain. Lo tau nggak, kemarin ada yang bilang katanya ada pejabat DPR yang mengendalikan judai online di Kamboja. Ini sebuah berita habis lebaran yang lumayan bikin kaget. Tapi guys, setelah dibaca beritanya, ternyata isinya cuma cocok logi. Jadi cuma ngait-ngaitin nama-nama orang di perusahaan besar. Cuma berdasarkan informasi yang beredar dan ternyata isi beritanya itu cuma sebuah spekulasi. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, kalau mau baca artikel ini, kalian harus bayar. Lo baca berita yang isinya cuma spekulasi sama cocok logi, terus lo disuruh bayar. Media ini kita sebut aja tempe. Kalau di analogi tuh kayak bocil SD yang suka tantrum sendiri. Soalnya kemarin kita lihat ada 7 media besar sama 7 jurnalis senior di Indonesia diundang ke rumah presiden. Ada Detik, Kompas, Narasi, TV One, SCTV, sama IDN Time. Dan kalian bisa tebak tempe nggak diajak, mereka nggak diundang. Walhasil tempe ini ngambek, marah-marah sendiri sama nuduh media yang pada nongkrong sama presiden itu dibilangnya nggak bener. Bahkan seinget gue ya, dulu pernah presiden ngundang media-media, terus tempe ini posting bilang nggak mau datang, sok jual mahal. Padahal emang ternyata mereka ini nggak diundang. Jejak digitalnya ada kalau kalian mau nyari. Jadi ya udahlah, mending urusin dulu itu B2 siapa yang ngirim, itu aja belum selesai. Salah satu media yang juga selalu menyerang presiden ke-8 kita Prabowo Subianto sebagai orang yang mendorong RUU TNI disahkan segera. Kemudian seperti menggiring amukan massa ini ditujukan ke Pak Presiden gitu. RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu, ya, Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun? Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik? Dalam sekian puluh tahun berapa? Ya, waktu kejadian Dujungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk. Karena kondisi Indonesia diserang, diganggu. PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Nggak ada niat. Nah, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa pidana militer. Kemudian hakim. Jadi ancaman-ancaman ini sangat tidak jelas, dan disitulah masuk kata psychological operations atau framing kalau Anda gunakan tadi. Jadi gini. Ini adalah sebuah psyops, ini kita sebut psyops, atau yang antara lain caranya dengan framing itu. Itu adalah sebuah cara yang lazim dilakukan oleh orang-orang yang ngerti propaganda untuk membuat orang sekarang misalnya
menganggap, percaya bahwa wah ini ada kekerasan, ada ancaman terhadap kebebasan, ya, oleh siapa? Oleh pemerintah. Ingat ya, di kasus pengiriman kepala babi itu tidak pernah sekalipun disebut kata pemerintah. Ya, dengan kata lain semua bilang ini bisa aja musuhnya Tempo. Ini bisa aja ada pengusaha yang terganggu karena kelakuan tidak pantasnya diangkat oleh Tempo. Atau bahkan yang paling kasar nih, ini bisa aja ada orang jatuh cinta sama Cica, tapi ditolak sama Cica, jadi dia ngebalas dengan menyebut dengan itu. Dan kita nggak bisa bilang enggak, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena si pengancamnya tidak pernah sedikit pun memberi bukti atau memberikan clue, ya, kenapa mereka mengirimkan kepala babi tersebut. Jadi semua jawaban mungkin nih tentang kenapa itu dikirim, ya. Nah, sekarang kembali ke framing psychological operations itu, sehingga saya menduga, ya, ini ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja mengirimkan kepala babi itu ke Tempo, ya, dengan harapan bahwa kesimpulannya nanti adalah ada tekanan penguasa terhadap Tempo. Ini adalah masa-masa di mana penguasa kembali mengancam siapapun yang berusaha bersuara kritis mengenai pemerintah. Dan sekarang sudah terjadi. Sekarang orang sudah merasa bahwa ini memang ancaman terhadap kebebasan pers, ya. Jadi tujuannya, saya duga, ini kan kita sama-sama menduga nih, Bud, ya. Orang bisa menduga bahwa itu betul-betul ancaman terhadap Tempo. Saya bisa menduga jangan-jangan, saya menggunakan kata saya sendiri juga punya banyak dugaan-dugaan ya, betul, tentang kejadian itu, ya. Betul. Jangan-jangan memang ada kesengajaan agar di frame seolah-olah Tempo ini menjadi korban dari keorde baruan penguasa sekarang, Pak. Daftar blunder podcast bocor alus Tempo, sesatkan publik. Tempo berkali-kali blunder dengan informasi yang meleset. Ini buktinya. Pertama, Juli 2023, Tempo lewat podcast bocor alus politik menuding Erick Thohir memanfaatkan PSSI dan BUMN demi kepentingan politik pribadi. Tapi, apa buktinya? Tidak ada. Tak ada dokumen. Tak ada data konkret, hanya opini liar. Dewan Pers menilai berita dalam tayangan podcast bocor alus itu melanggar pasal 1, 2, dan 3 KIJ. Erick Thohir meminta hak jawab, tapi Tempo bungkam. Akhirnya, Dewan Pers turun tangan. Hasilnya, Tempo terbukti melanggar kode etik jurnalistik. Kedua, Tempo kembali terbukti salah soal gosip Bahlil Lahadalia. Bahlil juga mengadukan podcast bocor alus politik yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang. Menteri Bahlil Lahadalia. Tempo menyerang Bahlil dengan tuduhan praktik investasi tidak etis. Tapi, setelah diproses Dewan Pers, Tempo gagal membuktikan tuduhannya. Mereka lagi-lagi dinyatakan melanggar kode etik dan harus memberikan hak jawab. Di rekomendasi di Dewan Pers itu ada 2. Saya adalah harus memberikan hak klarifikasi. Yang kedua, di rekomendasi kita itu adalah harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya. Betul. Karena itu Dewan Pers merekomendasikan agar kesalahan itu meminta Tempo meminta maaf atas kesalahan tersebut. Pelanggarannya pasal berapa? Pelanggarannya pasal 1 karena itu tentang akurasi. Ketiga, pada September tahun 2023, Tempo menerbitkan artikel yang diklaim sebagai hasil wawancara dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, kenyataannya, Sudirman Said tidak pernah diwawancarai oleh Tempo. Setelah protes dari Sudirman Said yang menyatakan tidak pernah diwawancarai, Tempo segera menarik artikel tersebut dan mengakui kesalahan fatal dalam proses jurnalistik. Waduh, ngawur dong. Nama yang disebut katanya diwawancara saja, membantah pernah diwawancara. Waduh. 4. Tempo ikut menyebarkan laporan OCCRP yang menuding Jokowi terlibat korupsi, dan mereka salah satu media yang ikut membuat voting. Masalahnya, laporan itu sendiri penuh asumsi, dan tak didukung bukti kuat, hanya polling yang dibuat. Lagi-lagi Tempo menyebarkan informasi yang membuat publik salah paham. Dari 4 kasus ini, ada pola yang jelas, Tempo terburu-buru menyebarkan berita tanpa verifikasi, tanpa hak jawab, dan tanpa data yang solid. Nah, teman-teman tahu nggak metode yang dilakukan George Soros di tahun 98, di tahun 97, di Jepang, di Malaysia, itu juga akan segera di copy paste di Indonesia. Karena sekarang media yang sudah dikangkangi oleh George Soros itu bukan lagi 3 biji. Kemarin gue bilang 3 biji. Per hari ini sudah bertambah datanya dari yang cuma 3 biji, sekarang udah jadi 27 media lokal di Indonesia yang dikuasai oleh George Soros. Dan kalau lu lihat isinya sama. Media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoax, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi.
Ini ada satu apa istilahnya ya? Satu analisa nih. Media-media yang dibiayai asing, dalam hal ini ada satu nama yang tenar muncul, namanya adalah George Soros gitu ya. Ciri khas dari media-media yang didanai oleh asing ini atau didanai oleh George Soros, funding dari George Soros ini biasanya mereka selalu menarasikan negatif pemerintah. Oke ya, nah sekarang teman-teman coba deh survei aja, hitung atau cek media-media mana saja suaranya sumbang, pemerintah gak pernah bener. Pemerintah salah dikritik wajar, pemerintah bener disalah-salahin, itu yang gak wajar. Coba didata. Dan apakah benar media-media yang kedapatan seperti itu dapat pembiayaan asing dari George Soros ini? Tapi untungnya ya rakyat di India itu cukup pintar. Dan pemerintah Modi cukup pintar untuk melawan program-program cuci otak, program-program adu domba George Soros. Nah itulah hebatnya India dibanding Indonesia. Orang India semuanya udah pada aware nih dengan serangan George Soros. Tapi di Indonesia sampai detik ini tidak ada media yang berani mengabarkan tentang masuknya George Soros untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Lu tahu nggak sih media mana yang sudah dikuasai oleh tangan-tangan iblis ini? Kita harus dukung atau tidak? Jujur aja ya, kalau tahun 97-98 George Soros masuk, gue yakin mayoritas dari kalian setuju bahwa George Soros ngasih duit, membiayai orang-orang yang demo, membiayai kehancuran rupiah, membiayai media-media itu. Gue yakin banyak orang Indonesia yang setuju. Tapi hari ini gue mau nanya sama lu detik ini. Lu rela nggak kalau tahun 97-98 itu terulang lagi di Indonesia? Lu rela nggak kalau George Soros menguasai organisasi politik yang ada di Indonesia? Media sosial makin hari makin panas. Orang-orang lebih doyan nyebar kebencian daripada kasih kritik yang bisa bikin berkembang. Ini yang namanya gelombang disinformasi dan misinformasi. Nah, akhirnya kalau terlalu banyak, kita juga nggak bisa ngedengerin kritik dengan baik. Aku termasuk yang ingin dikritik. Pak Prabowo juga orang yang dengerin banget kritik, makanya ngundang Pempek cukup lama waktu itu. 6 jam ingin dikritik. Nah, tapi ketika terlalu banyak kritik yang bagus tertutup sama ujaran kebencian yang terlalu banyak. Nah, ini juga yang nggak sehat. Ekosistem digital atau ruang digital yang tidak sehat itu bukan cuma pornografi, tapi terlalu banyak hate speech, terlalu banyak bullying. Nah, itu membuat kita tidak akan bangkit secara ekonomi. Gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau semua orang sibuk ngegas tanpa mikir, kapan kita bisa tumbuh? Kapan bisa jadi lebih baik? Dan kapan negara ini bisa kita bersama-sama untuk bangkit? Ujaran kebencian itu bukan sekedar kata-kata, teman-teman. Tapi bisa bikin orang berantakan. Yang kena bisa stres, depresi, bahkan trauma. Yang ngeliat bisa jadi ikut kebawa emosi. Makin jauh dari dialog yang sehat. Lama-lama bukan cuma individu yang rusak, tapi juga hubungan sosial kita. Beda sama kritik yang konstruktif. Kritik itu kayak kaca spion, nunjukin kesalahan biar kita bisa perbaiki arah. Sedangkan ujaran kebencian kayak ngerusak kaca spion itu sendiri, bikin kita buta arah, akhirnya tabrakan di jalan yang sama. Jadi gimana? Mau terus-terusan jadi penonton yang cuma ikut ngegas, atau mulai belajar kasih kritik yang benar? Coba deh, kita coba arah pandang bersuara kita. Jangan sampai kebencian yang dikasih makan, tapi akal sehat yang kelaparan. Karena ujung-ujungnya ya yang rugi kita sendiri juga. Share pendapat kalian dalam komen ya. Jadi gimana Presiden melihat bahwa 150 hari ini juga diwarnai demo yang cukup besar. Bahkan demo yang terakhir ada di 58 kota, Pak. Kota-kota kecil yang biasanya nggak ada demo, itu ada demo. Ya, masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh undang-undang dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Jadi, itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Oke, pertanyaan dari Pak Prabowo nih. Mungkin teman-teman semuanya juga pengen jawab.
apa yang dipertanyakan oleh Pak Prabowo atau mungkin udah punya jawaban yakin gitu. Yang ini nih jawabannya. Coba deh tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya.